warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, hari ini saya akan membahas tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang tiada terhitung dalam penciptaan manusia dan semua pemenuhan keperluan hidup manusia. Diawali dengan rasa kasih sayang dalam hati kedua orang tua, melengkapi manusia dengan panca indera, adanya pikiran yang membedakan manusia dari makhluk lain, juga dengan adanya petunjuk ke arah kebenaran dengan agama yang benar. Nikmat yang berlimpah yang tidak terhitung jumlahnya, walaupun seluruh pohon yang ada di bumi dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta, tidak akan mampu untuk mencatatnya. Namun, manusia masih kurang mensyukuri bahkan mengingkari penciptanya tersebab karena kecongkakan semata. Kemampuan mensyukuri nikmat Allah terlihat nyata di alam amal ibadah, amal sosial dan budi pekerti. Pribadi yang mampu berlaku sabar dan tabah di saat krisis mestinya diiringi dengan mensyukuri nikmat pada saat menemui kebahagiaan. Allah SWT telah melebihkan sebagian hambanya atas sebagian yang lain dengan rahasia dan nikmat tersembunyi yang tidak mungkin diketahui oleh seorang sebelumnya kecuali hanya zatnya Allah semata. Oleh sebab itu, belajar bersyukur dan berterima kasih merupakan bagian penting dalam hidup ini. Kita sering mengucapkan kata terima kasih kepada sesama manusia, akan tetapi terkadang lupa berterima kasih kepada Allah SWT yang layak untuk menjadi tempat hakikat berterima kasih dan bersyukur. Padahal Nabi Muhammad telah mengajarkan bagaimana cara berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13, mari kita baca dengan baik dan benar teks ayatnya sebagai berikut, yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap, dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur, dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Penjelasan ayatnya tadi yaitu semua sumber daya alam yang ada merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung nilainya dan dikaruniakan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, manusia seharusnya pandai mensyukurinya, dan salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan beribadah kepadanya, memelihara alam dan merusaknya. Dan juga pada ayat yang ke-9 Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa jika orang-orang musyrik ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sebenarnya mengakui Allah SWT, tetapi karena sombong, hasud dan dengki mereka tetap musyrik kepada Allah SWT. Dan Allah SWT yang maha perkasa dan maha mengetahui itu yang menurunkan secara berangsur dan sedikit demi sedikit air hujan dari langit menurut kadar yang diperlukan untuk meminum dan binatang serta pengairan tumbuh-tumbuhan.
Lalu kami hidupkan dengan curahan air tersebut daerah tandus yang mati yang sebelumnya tidak ditumbuhi pepohonan. Seperti itulah Allah kuasa menghidupkan sesuatu yang mati dan mengeluarkan kamu dari kubur dengan amat mudah. Pada ayat yang ke-12 dan 13 masih melanjutkan perbincangan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Pada ayat tersebut diuraikan diciptakan segala macam pasangan. Ayat ini seolah-olah menyatakan Allah juga yang menciptakan makhluk semuanya berpasang-pasangan. Tidak ada ciptaannya yang tidak berpasang-pasangan. Itu karena semua terdapat kekurangan yang hanya dapat mencapai kesempurnaan jika menemukan pasangannya. Hanya Allah SWT yang pencipta itu yang Maha Esa tanpa pasangan. Allah menundukkan untuk kamu semua kapal di lautan dan semua binatang ternak yang kamu kendarai dan duduk di atas punggung-punggungnya dengan tenang dan mantap. Lalu kamu mengingat dengan pikiran sehat dan hati nurani kamu atas nikmat Tuhan, zat yang menundukkan kendaraan itu dan pemeliharaan kamu apabila kamu telah mantap berada di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan dengan lidah kamu sehingga bergabunglah hati, pikiran, dan lidah memuji kepada Allah SWT sebagai pengakuan atas kelemahan kamu mengendalikan dan menguasainya dengan menyatakan, Maha Suci Tuhan pemelihara kami yang telah menundukkan bagi semua ini pada kami sebelumnya. Allah SWT menganugerahkan potensi kepada kami untuk menundukkannya, bukanlah orang-orang yang mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami yang Maha Esa saja, tidak kepada selainnya. Selanjutnya Quran Surah Al-Ankabut ayat 17 yang artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukur kepadanya. Hanya kepada Allah kamu akan kembali. Allah menegaskan bahwa Tuhan selain Allah itu jelas merupakan hasil ciptaan manusia sendiri. Namun mereka berdusta menganggapnya sebagai Tuhan yang bisa memberi manfaat. Kemudian Nabi Ibrahim mencela dan mengancam mereka dengan mengatakan bahwa patung-patung itu sedikitpun tidak sanggup memberi rezeki kepada mereka, sebab rezeki itu adalah wewenang mutlak yang dimiliki oleh Allah SWT. Dan ada di firman Allah Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah dari apa yang Allah telah berikan kepadamu, makanan yang halal lagi baik, dan bersyukurlah kamu akan nikmat Allah jika kamu benar-benar beribadah kepadanya. Nah, berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa bersyukur itu adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yang tidak berlebihan sesuai ketentuan Allah SWT. Dan sini ada hadis tentang bersyukur kepada Allah SWT, yaitu Haddatsana Muslim bin Ibrahim haddatsana Rabi'u bin Muslim an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuzkurullah man la yuzkurun nas. Disampaikan kepada kami oleh Muslim bin Ibrahim dari Rabi'i bin Muslim dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maksudnya ialah bersyukur kepada Allah juga, dan tidak lupa juga berterima kasih kepada kebaikan-baikan manusia. Dan juga ada hadis Haddatsani Zuhair bin Harbin haddatsana Jarir wa haddatsana Abu Quraib haddatsana Abu Muawiyah wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Saibah wallafaz lahu haddatsana Abu Muawiyah wa waqi'u anil A'masi an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an tazdu ni'matallah. Qala Abu Muawiyah alaikum
diberitahukan kepadaku oleh Zuhair bin Harb dari Jorir, dari Abu Quraib, dari Abu Muawiyah, dari Abu Bakar bin Abi Saibah, dari Abu Muawiyah dan Waqi', dari Al-A'masi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian, itu lebih baik dari membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah SWT. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan pada manusia agar bersikap syukur terhadap nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya, dan cara yang dijelaskannya adalah agar manusia memandang ke bawah atau lebih rendah dalam hal keduniaan seperti kedudukan, pangkat, dan harta kekayaan, karena hal tersebut akan mendorong manusia untuk lebih bersyukur. Dan manusia harus sadar bahwa kedudukan atau pangkat serta harta kekayaan yang lebih tinggi yang dimiliki orang lain itu merupakan ujian, sehingga manusia lebih selamat memandang ke bawah dalam hal tersebut, sehingga terhindar dari sikap mengandai-andai yang menimbulkan manusia akan jauh dari syukur nikmat. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan yang artinya sesungguhnya manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, mereka yang lebih banyak bersyukur. Nah, hadis itu atas juga memberikan tuntutan kepada kita untuk mengambil langkah pencegahan yang disampaikan oleh Rasulullah agar umatnya tidak menjadi rakus, tamak, dan diperbudak duniawi sehingga jiwanya terbelenggu oleh duniawi. Akibatnya tidak mau berbuat baik terhadap sesama serta lupa akan pemberian dari Allah, padahal apapun yang telah diterima oleh manusia dunia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, demi zat jiwaku yang ada di tangan kekuasaan Allah, niscaya akan ditanya tentang nikmat pada hari kiamat. Kamu dikeluarkan dari rumah-rumahmu dalam keadaan lapar, kemudian kamu tidak akan kembali sehingga kamu mendapatkan kenikmatan ini. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kemudian agar kita mampu menjadi orang yang pandai bersyukur dan kelak bisa mempertanggungjawabkan pada hari kiamat terhadap apa yang telah diberikan kepada kita, Allah SWT memberikan tuntunan agar kita banyak berzikir dan berdoa. Nah, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.